lain-lainnya. Adapun ini mama yang sebelumnya menerima apa namanya retaliasi dan hal yang lainnya, kompensasi yang lainnya, itu kami tegaskan itu belum tepat sasaran. Nah, ini yang mau kita sampaikan, Pak. Jadi kita tidak aneh-aneh, tidak anarkis. Jadi 2 orang itu terlalu lebay. BMS aja bisa 10 orang. Bisa 10 orang BMS. Saya baru aksi BMS swasta. Ini banyak 2 orang lucu kali. Oh, begini Pak. Yang paling berkepentingan sini siapa? Pak, begini. 3 orang yang paling berkepentingan. Orang, Pak. Orang besar loh, besar loh, Pak. Kita jangan ngomong, Pak. Mana kita ketahui ini perusahaan adalah perusahaan BUMN milik negara adalah milik rakyat, oleh negara untuk rakyat. Itu. Karena rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat. Ini Bapak Erick Thohir, kami mohon, ini perlu perhatian. Jika nanti ini masih gerakan ini masih harmonis ya, masih dalam jangka kita jaga harmonisasi ya. Tapi jika nanti ada hal-hal lainnya, ini adalah kelalaian dari manajemen. Dan kami minta kepada Bapak Erick Thohir, begitupun Menko Perekonomian, ini untuk mengevaluasi ini manajemen dari PT PN6. Begitupun tim penasihat hukumnya, ini untuk evaluasi. Itu kami minta. Karena rakyat jelas memberitahu kita aksi-aksi damai, tapi kita disambut di depan portal seperti ini, seperti perusahaan kolonial ini. Terkesan ini dipisahkan antara rakyat dengan perusahaan ini. Itu yang saya kutip tadi sebelumnya, seperti Belanda itu mengatakan anjing dan probi tidak masuk, disamakan rakyat dengan anjing. Seperti ini, tidak ada adabnya ini, tidak ada etikanya. Itu saja. Kita sudah nego ini perwakilan, tapi masih ngotot 2 orang. Ya sudah, nggak apa-apa. Kita punya bupati, kita punya PT PN6 tidak mendapatkan apa-apa. Tidak. Terima kasih Bapak dari Pemda telah menyambut dengan kita dari aura aksi damai ini. Jangan kita minta secara baik-baik. Alhamdulillah kita diterima dengan baik-baik. Kita lihat nanti Bapak-Bapak, Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, itu saudara kami. Kita sampaikan hak kita. Mudah-mudahan Tuhan mau menjadikan kalian. Kalau dari bungkus ini berapa? Dibungkus 15.000 satu bungkus. Ada pasal 100 wajib bungkusnya. Kalau bupati di kantor harus menemui. Kami minta bupati menemui masyarakat adat Kinali. Beserta ini mama ini yang mewakili. Kami yang nanti akan menemui masyarakatnya. Nah, pada hari ini kita tahu dari mewakili ini mama di Kecamatan Kinali yang terkait dengan hak ulayat HGU yang digunakan oleh PT PN6, yang mana kami masyarakat adat sejauh ini bersama ini mama belum pernah merasakan, belum pernah diajak berunding, belum pernah diajak bersepakat tentang penggunaan HGU ini sejauh belakang ini. Dan begitu pun kami ketahui sekarang tahun 2024 ini ke depan HGU ini akan diperpanjang. Kami atas nama masyarakat adat, pemilik kampung halaman, pemilik wilayah, mohon dengan tegas dan dengan keras jika diperpanjang tanpa mengakomodir kepentingan masyarakat adat dan para nenek mama. Artinya ada yang tertinggal dalam konteks ini, Bang? Ada yang tertinggal yang seharusnya yang pati tahu bahasa Minangnya, dia tahu, yang pati pandai lebih pandai, yang patut dilibatkan seharusnya ikut dilibatkan, namun tidak pernah diakomodir, Pak. Tidak pernah diutarakan. Dan ada yang tidak tepat sasaran, dan ada yang main klaim. Karena Bapak kita ketahui, adat di Kinali ini adalah adat babi katanah, tanah ulayat, tanah apa? Tanah bagian aye bailian. Tanah bagi pihak, ibu di kayu kuat. Dalam arti, jika ini hak ulayat di Malangi, maka tidak ada kewenangan nini mama atau pimpin pihak manapun mewakili untuk dan atas nama Malangi. Artinya kalau tidak dan Malangi ini Pak, itu bertindak untuk sama masyarakat kaum suku Kumbang. Tidak boleh perseorangan. Seperti itu Pak. Dan kami ketahui ada desus-desus. Ini perlu dikonfirmasi oleh kawan pers. Ada yang di pertuan, saya tidak tahu nama pertuan yang mana ini. Pertuan siapa? Yang mengklaim, yang mengatakan HGU PT PN6 proses perpanjangannya sudah diterima dan sudah ditangani, dan PT PN6 dalam keadaan baik-baik saja. Pada hari ini aksi kami membuktikan Pak, datang ini berapa ramai dengan panas Pak. Ini belum berapa Pak. Belum seberapa ini Pak. Ini kali pertama kami ingin harmonisasi. Karena pada tahun politik ini, tahun pemilu ini tercipta di Nusantara Pak. Kita ingin harmonisasi Pak. Siapa yang tidak ingin kedamaian Pak. Namun ketika genderang perang, ketika bahasa-bahasa yang tidak bersahabat yang diciptakan oleh pemerintahan daerah ataupun para perusahaan, baik itu swasta pemerintahan yang tidak pro terhadap kepentingan rakyat, mengesahkan Pak, teriak yang akan menjadi gelombang massa Pak. Yang pada nantinya kita lihat sangat disayangkan seperti di Kepulauan Riau,
rempang. Seperti kemarin di Air Bangis. Itu sangat tidak kita inginkan, Pak. Dan jangan sampai terjadi ini di PTPN 6. Izin Pak, terkait Ya. kondisi sekarang artinya masyarakat Kinali pada umumnya menolak jika tidak jelas duduk permasalahan ini Ya. Pak. Masyarakat Kinali terkhusus Nini Mama bersama kaum cucu kemanakannya yang terkait dengan hak ulayatnya yang digunakan oleh PTPN 6. Karena Kinali ini luas, Pak. Ya di mana aja lokasi PTPN 6 ini Pak? Lokasi PTPN 6 itu berada di Kinali, itu sama-sama ketahui itu adalah UMN sendiri. Itu dapat kita ketahui itu di kantornya di Sari, Kecamatan Luan Anduo. Berapa luas tanah yang terpakai oleh PTP 6 ini Pak? Dari Imbang Langi 1.350. 1.350, dari Datuk Pandokayo Dari Bagindo, dari Datuk Pandokayo 1.650. 1.650. Termasuk sawah kampung Paladangan. Izin Pak, yang boleh untuk Yang lengkap Nanti nggak ada solusi atau dari PTP 6 gimana Pak? kami dengan tegas dan keras mengatakan wajib ada solusi. Sepakat ya? Sepakat. Sampai kapanpun, sejauh manapun, kami akan kejar, kami akan tuntut. Karena ini hak, Pak. Hak itu harus diperjuangkan, Pak. Sama dengan istri kita, Pak. Jaga kita istri kita dijamak oleh orang lain, Pak. Itu wajib kita jaga, Pak. Ya, Bahkan dengan HGU tetes darah penghabisan, Pak. HGU-nya habisnya tanggal 30 Desember. 31 Desember 2024 kami ketahui itu HGU mas habis. Berarti Pak, dapat kita pahami sekarang proses perpanjangan HGU sedang bergulir, Pak. Maka dalam proses perpanjangan HGU bergulir, makanya kami ingin lihatkan, Pak, HGU PTPN 6 belum bisa diperpanjang, Pak, sebelum mengakomodir kepentingan masyarakat adat, Pak. Nah itu, makanya kami lakukan. Kalau ada nih mama, siapapun namanya mengatasnamakan, mengatakan HGU PTPN 6 baik-baik saja, kami tegas pada hari ini menjawab, Pak, dalam tidak baik-baik saja dan belum boleh diperpanjang HGU-nya. Ya, ini terkait proses perpanjangan HGU, apakah ada nanti ke jalur hukum, misalnya menggugat siapa yang memperpanjang atau mempidanakan? Upaya tidak menutup kemungkinan. Namun kami pahami karena PTPN 6 ini adalah BUMN, BUMN adalah milik negara adalah milik rakyat, oleh rakyat sepenuhnya untuk kepentingan rakyat. Kami sangat yakin BUMN perusahaan pemerintahan akan berbeda dengan BUMS. Karena pemerintah adalah pemilik dia penghasil peraturan perundang-undangan. Tentu dia sendiri yang akan melaksanakan peraturan undangan. Tidak mungkin negara menciptakan aturan, negara sendiri, pemerintah sendiri yang melanggar aturan. Ya. Itu. Kami yakin PTPN 6 melalui Menteri BUMN dan yang lainnya bersama Pemda akan mengakomodir ini sebagaimana aturan perundang-undangan terhadap hak-hak masyarakat. Ya, selain ke kantor Bupati Pasaman Barat, apakah nanti ada jalur ke kementerian? Itu tidak menutup kemungkinan, Pak. Namun kita saksikan pada hari ini jelas Bupati Pasaman Barat sudah datang di depan kita. Jadi yang mana berdasarkan data yang kami punya bahwa hasil usahanya akan berakhir pada 31 Desember 2024. Artinya mereka sekarang dalam proses perpanjangan HGU. Oleh sebab itu kami atas nama masyarakat adat kami batasi dulu. Yang pertama adalah Nini Mama Imbang Langit Sukus Kumbang. Berdasarkan peta yang kami punya dan kesepakatan nanti bisa kita baca di atas meja, kesan bahwa ada jangan dan lang. Nah, pada tahun 85 diperbaharui kembali kesepakatan antara Nenek Mama Anam Koto, Nenek Mama Ampe Koto dan Nenek Mama Langgam, dan menyatakan batas-batasnya semuanya ada di sini. Dan kami selaku kemenangan Bang Ali telah mengambil titik koordinatnya, barangkali sudah sampai ke berapa. Dan ini bisa kita pertanggungjawabkan ke lapangan karena memang sudah pakai titik koordinat. Berdasarkan data yang kami punya lebih kurang 1.350 hektar, itu lahan wilayah Imbang Langit dikuasai oleh PTPN termasuk plasma. Bahwa semenjak tahun 82 PTPN masuk ke sini, 85 atau 86 kalau tidak salah diresmikan oleh Bapak Presiden Republik Indonesia saat itu Soeharto. Dan rupanya HGU-nya baru terbit tahun 95, sekali ini sudah 10 tahun berusaha baru HGU-nya terbit tahun 95, makanya berakhir pada tahun 2024 besok. Semenjak itu, ini Mama Imbang Langit selaku pemegang wilayah yang berada di wilayah Koto tadi
Jangankan kecipratan Pak, ikut berhitung saja tidak pernah Pak. Ada dana kompensasi 120 juta setahun, dan itu diserahkan pada tahun 2001 bupatinya Pak Baharudin waktu itu. Juru bicaranya saya, Nenek Mama Langgam dan Api Koto, tetapi Nenek Mama Imbang lagi tidak ada di situ. Dan saya tidak mau mengaku sebagai Imbang lagi Pak. Walaupun saya waris Imbang lagi, dan itu diterima sampai saat ini. Di saat akan perpanjangan sudah jelas timbang langit tidak pernah diikutkan. Sekarang ada oknum yang mengatakan bahwa BPT 6 baik-baik saja, tetapi tidak serang baik-baik saja.